Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, kita live lagi ya. Silakan kita hadir, kita berbagi pendapat, bertukar pikiran ya. Kalau ada yang saudaraku dimanapun berada ada keluhan, bisa kita komentar, nanti saya akan jawab ya. Oke, silakan hadir, tunjukkan ekstensinya, kehadirannya, wujud mana semua. Oke, kita tunggu-tunggu. Oke, pertama yang hadir saudara kita Amporo bahas tentang sulap apa. Oke, kita akan membahas tentang sulap apa ya. Tapi apa yang sebentar saya sampaikan kepada saudaraku Amporo ya, itu artinya itulah yang saya pahami kan. Jadi mungkin ada perbedaan ya, tapi perbedaan itu wajar ya, agar kita bisa berpikir kan. Jadi kebenarannya hanya Tuhan yang tahu, karena setiap orang pasti beda guru beda paham. Oke, jadi kita hanya berbagi apa yang saya pahami, maka itulah yang saya kasih tahu kepada saudara kita. Oke, kalau untuk saya sulap apa itu adalah dari keempat unsur. Yang mana keempat unsur itu? Tanah, air, api, angin. Ya, itulah yang sebenarnya kalau menurut saya, apa yang saya pernah dengar dari guru saya, itulah sulap apa. Kalau orang Bugis itu tanah, api, angin. Ya. Jadi maka terbentuklah tubuh dari unsur tanah kan, hati dari unsur api, angin dari unsur napas kan, dan air liur kita dari unsur air. Maka kadang orang tua mengatakan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itulah saudaraku, yang saudara Amporo yang saya tahu dari sulap apa. Icang Ladoraka hadir bosku. Oke, silakan hadir nih. Bantu share ya, bantu bagikan ya live streaming ini, biar saudara kita akan melihat juga. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa kita berbagi. Oke. Jadi Mr. Gacor 77, mana kopinya bosku? Belum, baru direbus airnya bosku. Tunggu. Iya. Kalau nggak ada kopi, pakai rokoknya dulu, isap Surya, mantap. Ambok tuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara Ambok tuh, silakan hadir, bantu share, bagikan. Amporo siap saudaraku. Oke, siap juga saudaraku. Muhammad Reza Rizaldi, assalamualaikum. Waalaikumsalam di, bantu share. Andi Yuni Fajria, semangat ayang. Oke yang, insyaallah. Terima kasih atas dukungannya, boy. Mas sayang. Iya, jelas. Dan miring bosku. Bos. Kayak miring. Iya miring. Kaderata ke miring. Iseng bosku, kaderaku gara miring. Kecamatan agak, karena saya pemirsa. Gimana pemirsa, saudaraku semua, agak miring nggak? Punya badan inti kepala? Coba koreksi sedikit. Kayak ada miring sedikit.
Kacamatanya kasihan kan udah tua. Terima kasih atas dukungannya yang ya. Jangan lupa belajar biar kuliahnya lancar. Ampor makasih deng tuh malampe sungai tabos nama rezeki amin. Ye, Andi. Dengan ucapan yang sama, amin amin. Begitupun juga saudaraku semua tanpa terkecuali. Ambo tuh saya mau bertanya bosku tentang apa kalimat pertama Nabi Adam ke Hawa setelah beliau dipisahkan. Kalau itu Ndi, saya minta maaf karena saya tidak memahaminya ya. Memahaminya, jadi saya tidak ada yang bisa saya kasih tahukan. Nah, siapa tahu ada saudara kita, silakan kita kasih tahu atau di grup WA ya. Jadi kalau memang saya tidak tahu, pasti saya mengatakan saya tidak tahu. Oke. Apapun yang saya sampaikan itu belum tentu itu bisa dipastikan ya, karena kebenarannya itu adalah milik Tuhan. Jadi cukup kita mempercayai dan yakini apa yang kita pahami. Oke saudaraku, Muhammad Reza Rizaldi, bisa mungkin kita jelaskan tasawuf deng. Tasawuf itu susah mau dijelaskan semua, tidak ada tamatnya ya, tidak ada tamatnya. Karena kita harus belajar dengan rasa, dengan napas ya, dengan hati, pikiran, pendengaran, penglihatan, suara. Tasawuf artinya mensucikan hati. Jadi kalau kita artinya mau belajar sedikit ya tentang tasawuf bisa ya kan. Tapi harus ada pertanyaan ya, harus ada hakikinya. Iqbal 45, bagaimana caranya mau digunakan itu selepas apa ya? Oke, kita mau gunakan untuk apa Dik? Ya kan, karena banyak tujuannya. Dan sekarang ini mulai dari lahir kita sudah menggunakannya. Karena slow papa itu tidak bisa sempurna manusia, tidak bisa lengkap manusia kalau bukan keempat unsur itu. Maka itulah yang dipakai sekarang. Andi Yuni Fajrah, kacamata ayang miring. Iya sayangku, cie. Gini sudah tua, gimana? Tuh. Gitu kah? Biarpun badanku ini, kurang bos, kurang selesa saya lihat. Kurang selesa. Ya, kurang selesa bos, kurang enak. Oke saudaraku ya, yang ada keluhannya di badannya sakit-sakit apa? Iqbal 45, untuk kebaikan ya, kebaikan banyak di kebaikan itu. Ada kebaikan untuk diri kita, ada kebaikan untuk orang lain. Mengobati orang lain itu kebaik juga ya, membuat badan kita itu sehat baik juga. Oh, nah bosku, oke saudaraku ya. Amporo keselamatan deh. Amporo buat keselamatan deh yang selapa apa, gimana caranya? Kalau keselamatan jagalah keempat itu.
Artinya ke unsur 4 itu. Ya. Kalau kita selalu memancarkan energi positif dari keempat unsur itu, insya Allah bisa berguna untuk keselamatan, kesehatan. Setiap orang melihat kita itu akan merasa senang. Iya, karena aura dari keempat unsur itu memancar di seluruh badan kita. Arifudin Sedeh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh saya bertanya tentang apa bagaimana cara mengembalikan tulang rusuk kita? Rusuk kita Adam yang diambil untuk cara mengembalikan biar pencipta ya. Cara mengembalikan biar cewek ikut sama kita. Kalau mau dikembalikan tulang rusuknya, saudara Arifudin, maka silakan kita cari perempuan yang kita suka, baru lamar, nikahi, maka kembalilah tulang rusuk kita, ya. Tidak akan bisa kembali kalau kita belum nikah, belum punya istri. 085. Oke, saudara Arifudin. Oke, saudaraku semua, semangat. Tolong dibantu share live streaming ini, bagikan. Gimana, sudah siap kopinya? Sudah siap rokoknya? Saudaraku, minum kopinya dulu biar mantap, biar segar, ya. Biar segar, biar pikirannya, perasaannya tenang. Minta maaf kemarin malam karena ada terkendala gangguan dengan jaringan, jadi kami terpaksa berhenti. Maka malam ini kita lanjut lagi, ya, sampai berapa jam tergantung dari kemampuan penonton dan kemampuan yang berbicara. Teh pun kopi ya? Saya dan juga. Ini tahun itu? Betul nih, Bayu? Iya. Oke, silakan komentar. Oke, saudaraku, silakan kita hadir semua. Bunyi. Fajar Muhammad, saya bos selalu sakit kepalaku, selalu kak gelisah. Sudah lama kah, saudara Fajar, sakit kepalanya? Atau di waktu tertentu sakit kepalanya? Arifudin Sede, baik, terima kasih Deng. Kalau ilmu bugis melihat barang kita yang dicuri orang lewat media air, sudah, kalau tidak salah sudah ada di channel Bos Rudi. Silahkan kita buka, saudara Arifudin. Ampor satu lagi Deng, saya mau bertanya, bapak saya ada gangguan telinga, tidak mendengar kurang lebih 10 tahun, tapi dibawa ke rumah sakit tidak ada rusak gendang-gendang telinganya dan tidak ada bermasalah di telinga. Oke, saudara Amporo, silakan kita cek kepalanya, periksa kepalanya orang tuanya. Kalau ada benjolan di bagian kepala belakang atau di atas atau di samping, silakan kita tekan, ya, silakan kita tekan sambil baca selawat pakai jempol, ya. Lakukan, tidak usah terlalu tekan, tapi artinya jangan juga terlalu lembut menekannya, ya. Yang sedang-sedang saja sambil baca selawat, ya. Terus kita lakukan contohnya 10 menit atau 15 menit sambil tekan sambil selawat, baca selawat. Dan kalau sudah, kita berhenti lagi, baru kita tanya gimana pendengarannya, ya. Kalau ada perubahan agak terang sedikit, maka lanjutkan, ya, lanjutkan sampai udah jelas. Oke, saudara Amporo, itulah yang saya tahu dari pengalaman. Fajar Muhammad, saya bos Rizka Tacipi. Oke bosku, silakan hadir bosku Rizka. Gimana kabarnya di Tacipi?
Bibito Gorontalo, Assalamualaikum deng, izin bertanya cara mengobati batuk yang bertahun. Oke, batuknya itu seperti apa ya? Ada batuk berdahak, ada batuk yang kering. Oke. Ada batuk masing, Bu. Ya. Sudah bertahun ya, tapi kadang juga itu penyakit non medis ya. Ya, ada gangguan sehingga susah mau sembuh kalau kita makan obat biasa saja. Ya. Oke, saudaraku, sekarang sudah apa? Sudah jadi kopinya ya. Masih panas-panas. Ayo kita semua minum biar segar. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih atas rezekimu ya Allah. Amin. Miring ya. Ya. Ayo merokok lagi, saudaraku. Karena sudah minum kopi, kita tancap rokoknya. Yang tidak merokok, biar nonton aja, komen aja ya. Oke, batu berdahak. Silakan Bibito Gorontalo. Oke, saudaraku. Silakan suruh apa? Bapaknya yang batuk kah? Coba kita ambil 7 merica atau lada putih 7 ya. Merica yang berbiji. Ambil 7 butir dan bacakan salawat 3 kali, baru niatkan untuk menghilangkan batu berdahak, batu berdahak karena Allah ya. Baru tiup, ambil 7 butir, baru kita makan, kunyah ya, kunyah sampai hancur ya, sampai hancur mericanya yang berbiji sampai hancur. Kalau sudah hancur, suruh telan dengan ampasnya agar yang lendir-lendir di dalam tenggorokan dan rasa gatalnya keluar semua, hilang. Oke, silakan kita lakukan sampai sembuh. Fajar Muhammad, sakit kepalaku bos, geli seka. Jangan pengaruh hamilnya. Iya. Atau kurang manja sama suaminya. Ayo merokok, saudaraku. Minum kopi dulu. Oke, saudaraku. Silakan tolong bantu share atau bagikan ya. Semakin banyak penonton maka bertambah jam tayangnya, karena mungkin ada saudara kita yang bertanya juga. Oke, silakan saudara berdoa semoga malam ini tidak ada gejala gangguan atau terkendala, bisa kita saling bertatap muka. Oke, minum dulu. Yang lagi duda ataupun yang bujang semoga dapat jodoh, istri yang soleha ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, sembuhkan penyakitnya, dihilangkan penyakitnya maupun penyakit medis ataupun non medis dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lagi ada masalah semoga cepat selesai masalahnya, diberikan ketenangan jiwa, jasmani dan rohaninya. Oke. Yang lagi galau silakan nonton di channel Bos Rudi. Kita bercanda bareng. Oke. Aditayo, saya mau tanya deng, apa bacanya kalau kena spilis? Spilis, deng. Hati-hati nih, hati-hati. Orang kena spilis itu ada pernah yang dilakukan. Kalau kena spilis ya, kena spilis, jadi
Ini sudah parah kah atau belum? Atau apa? Kencingnya sakit kah? Atau bernanah kah? Atau sudah ada luka di bagian luar? Atau bagaimana? Coba kasih tahu dulu, Saudara Tayo. Tunjukkan kehadirannya semua. Oke saudaraku, silakan hadir semua. Udah bernanah ding. Ya. Oke. Saya akan kasih tipsnya, ada 2 macam dipakai. Coba kita lakukan. Pertama, pakai ampicillin ya. Kita beli ampicillin ya. Kita beli ampicillin, obat ampicillin itu obat luka ya, luka luar dan dalam. Jadi kita makan pagi 1 biji, sebelum tidur 1 biji ya, karena sudah luka bagian dalam. Kita coba lakukan itu, semoga bermanfaat, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan cara yang kedua, silakan kita ambil daun pepaya ya, pepaya pucuknya cukup 3 lembar ya, 3 lembar. Baru kita rebus, airnya cukup 2 gelas ya, 2 gelas ya. Nah, rebus sampai mendidih. Setelah itu mendidih, diamkan. Nanti hangat-hangat kuku bisa diminum. Langsung kita minum sebelum ada isi perut ya. Lakukan pagi dan sebelum tidur. Itu yang kedua. Oke, saudaraku, Saudara Tayo, itu tips yang saya kasih, 2 cara. Fajar Muhammad, kolesterol KW bos, tapi kuhindari semua pantangannya masih begitu, baru susah, tidak boleh kak minum obat. Oh begitu ya. Suruh bapaknya Guin pencet ya, pakai bawang merah, minyak tanah dengan minyak kelapa seperti yang pernah saya gunakan. Oke saudaraku, masih ada pertanyaan? Aditayo, ya makasih banyak deng. Ya sama-sama di, semoga berkah ya. Semoga cepat sembuh. Pratama, bosku, kalau batuk malam aja, siang enggak, gimana obatnya bos? Ya, coba kalau sebelum tidur ya, saudara Pratama, sebelum tidur kita ambil air hangat setengah gelas ya, hangat-hangat kuku yang bisa kita minum, campur garam seujung sendok ya, campur garam seujung sendok ya, air hangat setengah gelas campur garam seujung sendok, sedikit aja, baru aduk ya, baru niatkan untuk menghilangkan batuk-batuk ya. Lakukan sampai sembuh, insya Allah berkah. Lakukan biar terbukti kan. Jadi apa saya sampaikan kepada saudaraku, lakukan ya, lakukan. Jangan sudah dilakukan 1 kali belum sembuh, belum berhenti, udah ngalah ya. Kita lakukan dulu ya, 1 minggu kah ya, insya Allah
berkah. Pratama, oke, terima kasih bosku. Oke, ini sama-sama. Semoga kalau malam tidak batuk lagi, lakukan itu ya. Kopi mau minum. Yang lain. Kopi. Oke, saudaraku. Ada lagi? Silakan hadir. Silakan komen. Yang nonton aja di luar belum komen, silakan komen. Biar ketahuan. Biar saya tahu kalau sedang hadir. Ya. Bibito Gorontalo, izin bertanya lagi, Deng, bagaimana cara menutup mata batin? Silakan ada di channel saya, Dik. Silakan ada di situ lengkap caranya. Ya, caranya dan doanya. Ya. Karena di sini susah untuk menjelaskan kalau banyak mau diterangkan karena banyak pertanyaan saudara kita. Ya. Biar jelas, silakan buka di YouTube. Ada caranya di situ. Kalau belum berhasil, nanti masuk di grup, ya, di grup WA Bos Rudi. Di situ kita konsultasi. Karena sekarang saya itu tidak melayani di luar grup. Jadi yang betul-betul lo ingin silaturahmi, ingin menjalin persaudaraan tanpa batas, tanpa memilih suku dan agama, silakan masuk di grup, ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Banyak saudara-saudara kita yang berbagi di situ. Kadang saya tidak tahu, saudara kita yang kasih tahu, ya. Alhamdulillah semakin ramai di grup WA Bos Rudi itu. Fajar Muhammad. Oke, terima kasih bosku. Ya, ini sama-sama. Semoga semakin sehat, ya. Selamat melahirkan. Agar Gwyn dapat adik lagi. Pak Haji Muhammad, semangat bosku. Insya Allah semangat. Dari lahir sampai sekarang semangat bosku. Hai, ini saja, ini kasihan udah tua. Alif Matahari, Deng, janda diga janda tuh bos. Wah, mega di mega janda, jandi mah guys. Ya, Pak Mega tuh janda. Angka to janda marenang. Angka to janda di bengkleki. Angka to janda macem mo. Bercanda dulu biar awet muda, jangan terbeban dengan pikiran duniawi. Iya. Ini malam kita senang-senang. Besok mau kerja lagi biar semangat. Oke? Tahukah saudaraku semua? Ya. Coba kita perhatikan orang yang sering bercanda, murah senyum, ya, dengan orang yang sering cemberut, susah mau senyum, ya. Coba perhatikan orang yang sering bercanda, bergurau, senyum, maka orang itu susah mau sakit. Ya. Sakit sih, tapi beda dengan orang yang terbeban pikirannya, banyak pikir. Ya. Karena di saat orang itu lagi senyum, lagi bahagia, ketawa, maka bahagia, maka energi seluruh badan kita itu berubah menjadi positif, bercahaya. Ya, yang penting tidak kelewatan. Ya. Oke. Kita jalani dunia ini dengan, kalau orang sahabat itu mengatakan pandai-pandai lah. Iya. Guru Mursid
atau guru tasawuf mengatakan, janganlah menempatkan dunia di hatimu, tapi tempatkanlah dunia di tanganmu agar tidak sakit hati. Ya. Jadi dunia kita genggam di tangan kita. Cukup Tuhan yang mengetahui di dalam hati kita, agar tidak dibutakan dunia. Jem ingin bertanya, Bos Rodi. Silakan Dik, silakan saudaraku. Kalau saya tahu saya jawab. Kalau saya tidak tahu saya jawab juga, tapi saya mengatakan saya tidak tahu. Oke? Betul kah, Bosku? Pas bos. Masuk ke pas. Kono plek kamera ku ta, Bosku? Korodo mano. Agi-agi lom pegok koro kamera. Oke saudaraku, yang mau bertanya silakan, mau komen silakan. Jem ingin bertanya kandaku, ada orang yang bilang sebagian surga itu sudah ada atau belum? Sebagian surga itu, ada orang yang bilang sebagian surga itu sudah ada atau belum? Oke. Yang kita tanyakan surga dunia ataupun surga akhirat. Ya. Kalau surga dunia, semua orang mungkin sudah merasakan. Karena rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman, di saat disitulah kita merasakan surga. Jadi bukan kita memiliki segala-galanya. Artinya orang yang memiliki segala-galanya itu merasakan surga belum tentu. Karena surga itu adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Ya, selalu ikhlas menerima segala cobaan. Kalau surga akhirat sudah nyata, di dalam Al-Quran sudah nyata ada surga. Ya. Alif Matahari, Pak Guru Kak, dolok baca-baca cewek bosku. Baca-baca cewek maga sih. Iga sih lo mau kena-kenai. Jakamai janda mata lo mau kena-kena aja nah. Alif Matahari, ya silakan masuk di channel saya karena banyak di situ, tinggal pilih kalau betul-betul ya. Iya, bercanda. Ya, surga akhirat kalau menurut saya ini itu sudah ada, ya. Sudah lengkap. Tuhan menciptakan sudah lengkap. Ya. Kalau untuk saya pribadi tidak tahu kalau pendapat dan keyakinan orang, ya. Oke, kita minum kopi dulu, ya, saudaraku. Oke, tolong saudaraku bantu share atau bagikan live streaming ini agar saudara kita bisa hadir juga, saling berbagi ilmu yang bermanfaat, pengalaman dan lain-lain sambil bertukar pendapat. Oke saudaraku, ada yang mau bertanya silakan. Tunjukkan kehadirannya, jangan malu. Ya, sebagai manusia itu, sebagai lelaki harus gentleman, harus berani. Yang penting di jalan yang benar.
Isap rokoknya dulu. Siapa ini? Hah? Sini, kau kalau kan dia, lo tudang. Kue, Indra. Kue lo tudang. Iya, biar masuk juga di YouTube. Iya. Kau yang di lo tudang. Dia mau lo di tuh, cipai bawah. Iya. Merusak pemandangan. Sekalian sini kita cerita. Maaf saudaraku karena banyak anggota di rumah. Ya. Mungkin dia lagi lihat-lihat komentar, siapa tahu ada janda kah atau gadis kah. Iya. Gimana saudaraku? Hadir? Oh, saya mau cak. Berangkat. Udah ke kemarai. Aku mana? Bisa bosku, anu lancar mau? Bisa. Ini banyak anggota di rumah lagi cari jodoh. Ini saya bosku. Itu neganggu agak. Ya tidak pelipang merata. Palipang. Nah digaga tak ada. Arbar tangga bos. Arwarna kungkum macam laurat mau jajan dengan ni. Tadi Nih coba berarti berdoa. dia komentar. Maaf saudaraku karena terganggu oleh jaringan. Jadi mungkin apa? Mungkin gambarnya agak kurang jelas atau putus-putus. Iya. Jam mau bertanya lagi kandaku, di manakah sekarang Nabi Muhammad? Apakah sudah masuk surga atau belum? Sedangkan Nabi berkata waktu menghadapi sakratul maut, dia tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk. Ya. Jadi kalau kita mengatakan di manakah Nabi Muhammad berada, ya. Tanya lagi kan di manakah sekarang? Kalau itu yang kita tanyakan, minta maaf saudaraku, saya tidak tahu di mana sekarang Nabi Muhammad. Ya, jujur. Itu rahasia Tuhan. Ya. Mungkin ada orang yang tahu, tapi kalau saya jujur saya tidak tahu. Ya kan? Kalau saya tidak tahu baru mengarang bicara, itu kan saya membohongi saudaraku. Oke, paham? Itu rahasia Tuhan, karena itu Nabi kita kekasih Tuhan. Ya. Alim matahari masih riwi tak anggota tak bosku. Iya, masih riwi. Masa dia naceri kak? Di segangan masih ri. Ya kamu eneng kak sana. Ke janda kak. Puah, kasih anggota aku mete coba dia mengkelingan. Kalau kau tuh nadi ya, dua itu. Iya, ini anggota saya yang paling ganteng. Ya, paling ganteng. Siapa tahu ada yang butuh layar ini dia. Karena banyak di sini. Kayaknya kalau kan, jadi tuh kalau kan, dulu. Kalau kan, iya. Caca apa? Dia maju kok, cuma lindruk ya. Iya. Kan? Oke saudaraku, ini adalah anggota dan keluarga juga. Namanya Fandi. Ya, siapa tahu ada yang mau kenal. Silakan. Ya.
Jadi kita belajar, jangan sama teman-teman yang lain, nggak berani diambil kamera, ya. Jadi belajar kita memperlihatkan diri kita, walaupun kita itu apa kurang ganteng sedikit, tapi ganteng banget, ya kan? Gitu bro. Datoran berlangit harus matahari. Ya, Masih juga di grupnya bosku. ya. Bikin aso kendak ke mak. Datoran berlangit harus. Soalnya Naga Bonar Sakti, assalamualaikum Bos Rudi. Izin bertanya, izin bantuannya. Saya ingin cari jodoh. Tolong kasih sedikit tipsnya, semoga dipermudah. Tipsnya sangat mudah. Sediakan duitnya, saudaraku. Iya, sediakan duitnya. Kalau kita sudah yakin bahwa duit saya ini udah cukup, maka carilah perempuan yang kita suka. Jadi kita perhatikan, lihat, ya, kita lihat wanita bagaimanakah sosoknya, bagaimana kepribadiannya, ya. Nanti baru nikah udah cerai lagi, menyesal kan? Alif Matahari, mediator andalangnya taruh bosku. Iya, itu yang tadi itu yang pakai pakai sarung, mediator andalan itu. Iya. Tapi udah berapa kali hampir tumbang sampai nggak sadar. Agus Silver, kasih masuk juga di grup bosku. Silakan chat di WA saudaraku Agus. Nanti saya masukkan di grup. Udah rame di grup itu. Banyak saudara-saudara kita. Dari jauh sudah saling seperti saudara sendiri. Ya, bercanda, bergurau. Saling berbagi pendapat. Jam-jam buku ilmu totok jari sakti totok sarap yang di-share di grup tadi, apakah bisa di copy lalu dikirimkan bagi orang yang ingin mempelajarinya kandaku? Insya Allah bisa. Bisa. Ya. Chat saja di grup nanti. Aban Cotel, assalamualaikum. Meloka makutana deng di degi deng tega ki monro wetut tak depa nasiala indok tak na ambok tak de monro tabe lo pak lopo deng. Oke nih, jadi ini yang saya tahu kan ya, kalau ada perbedaan wajar, karena perbedaan itu di situ kita bisa berpikir mencari kebenarannya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan itulah saya percaya dan itulah saya yakini, tapi saya tidak memastikannya karena kebenaran dan kepastiannya itu adalah milik Tuhan. Oke, di waktu nade panasiali indok tak ambok tak tega kimonro, engkau bicara makada koki cinana indok nana ambona, ya. Tapi engkau tuh bicara urun tuh makada koki palawangen na cinana indo tak na ambota. Iya. Karena belum nikah, maka di perantara nafsu ibu dan bapak. Iya. Jadi anaron di urun tuh eko palawangen na cinana indo tak na ambota. Iya. Silakan kita pikirkan, karena itulah yang saya tahu dari guru pembimbing saya. Jadi itulah ya saya sampaikan.
Dan untuk saya pribadi itulah yang saya percaya. Tapi saya tidak memastikan bahwa itulah yang benar, ya. Jam-jam kalau bisa insya Allah saya chat bosku, soalnya jauh, ada di Jeneponto. Oke, ya. Semoga di sana sehat semua di keluarga di Jeneponto. Ya, chat saja nanti. Suprahmat, izin nyimak, silahkan saudaraku Suprahmat. Jam-jam sibuk kerja, jadi nggak bisa silaturahmi langsung ke tempat kakandaku. Oke, nanti ada masanya. Nanti ada masanya, saudara Jam-jam. Ya, kerjakan dulu yang penting. Nanti ada waktu kapan-kapan telepon. Mau silaturahmi siapapun, silakan datang di rumah. Biar kenal akrab. Ya. Bisa lebih mengenal lebih dalam lagi, menjalin silaturahmi secara nyata. Oke, silakan yang lain hadir, silakan komen. Kalau ada yang bertanya silakan. Yang saya tahu insya Allah saya akan kasih tahu. Kalau ada saudaraku yang mau belajar tasawuf, mau belajar mengenal diri, mengenal Tuhan atau ma'rifat, ya. Bicara ugie makadai aja polemu, aja putepuamu, ya. Mengenal diri, mengenal Sang Pencipta atau asal usul diri. Silakan jangan berani saudaraku belajar jarak jauh, ya. Karena sudah banyak saudara kita yang chat saya itu belajar di tanpa guru pembimbing, dia belajar jarak jauh, ya. Sudah banyak yang gila, stres, ya. Jadi carilah guru pembimbing, ya. Duduk baku hadapan kita belajar, biar jelas, biar tahu. Kan, jangan belajar jarak jauh atau mau chat-chat saja, mau nelpon saja. Jangan coba-coba, nanti gila, nanti stres. Karena itulah pelajaran yang tidak ada tamatnya. Ali Matahari, semangat bosku, insya Allah. Terima kasih atas dukungannya, saudara. Andi Yuni Fajria, hei ayang, hai juga ayangku. Nampak belum tidur? Kenapa nggak belajar? Jusdi, assalamualaikum deng. Sebelumnya saya mengucapkan semoga channelnya sukses deng, amin. Meloka makutana deng aga ipake riwatakan nareko meloki palisungangi dotina tahu. Waalaikumsalam, saudara Jusdi, ya. Terima kasih atas dukungannya dan doanya, ya. Tapi pertanyaannya wah bikin, oke nih. Kalau kita mau betul-betul ya ingin mengembalikan, sudah ada berapa di channel Bos Rudi lengkap dengan cara dan mantranya atau doanya. Silakan kita masuk, buka di situ, ya. Dan begini, ya. Jadi saya artinya tidak menyuruh untuk mengembalikan ilmu hitam dari kiriman, ya. Saya tidak pernah menyuruh. Tapi kalau ada baiknya, ya, tidak usah, saudaraku. Karena apa? Ibarat kita digigit anjing, kita akan menggigitnya juga, artinya membalas juga sama-sama. Dan di setiap kita mendapatkan, ya, penyakit, mau dari orang,
mau dari yang lain, itu adalah semua cobaan dari Tuhan, ya. Karena tanpa kehendak Tuhan nggak ada yang bisa terjadi. Oke. Jadi kalau untuk saya pribadi, mengembalikan ilmu hitam kiriman orang itu bukan cara yang paling baik. Oke. Bukan cara yang paling baik. Karena kita itu baku hantam. Jadi lama-lama kembali maka kita akan diserang lagi. Mungkin kita nggak bisa kena, tapi ada keluarga atau anak kita atau istri kita, ya. Jadi saya kasih artinya yang saya sering pakai adalah mendoakan, ya. Mendoakan orang yang menzolimi kita secara gaib maupun secara nyata, ya. Mendoakan dia, doakan dia lebih baik, doakan dia selamat, ya, doakan dia sehat, doakan panjang umur, doakan banyak rezekinya. Tapi ya, mesti hati yang ikhlas, nggak ada rasa dendam, ya. Insya Allah siapapun yang ingin menyerang secara gaib, maka bukan saudaraku dilawan, tapi Tuhan akan menghukumnya, ya. Karena manusia dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan akhirat itu satu. Hukum tarik menarik, ya. Hukum tarik menarik. Kalau kita selalu berpikir yang tidak baik, berpikir negatif, atau mendoakan orang akan celaka, akan sakit, ya, mendoakan orang mati, itu bahaya. Bisa-bisa akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Bisa-bisa doa kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena sejatinya manusia itu adalah satu, ya. Sejatinya manusia itu adalah satu, ya. Beda muka, beda badan, beda, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang mancung, ada yang pesek, ya. Ada yang putih, ada yang hitam. Tapi di dalam diri kita itu sama, semua terhubung. Dan begitu pun juga kalau kita akan selalu berdoa, mendoakan saudara kita, ya, siapapun itu, maka doa yang positif, doa yang baik akan kembali kepada diri kita. Begitupun juga kalau kita mendoakan orang celaka, akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita pikirkan saja, ya, saudaraku. Tapi kami setiap manusia, ya kan, artinya wajar kalau kita itu merasa sakit, sedih, ya, kalau memang nyata itu kiriman dari orang, ya. Kadang kita merasa sedih sehingga ada keinginan untuk mengembalikannya, ya. Di saat kita mengembalikan ilmu hitam atau ilmu santet orang itu, maka orang itu akan terkena, ya. Maka orang yang terkena dikembalikan ilmunya akan menyerang lagi. Jadi penyelesaiannya susah. Maka timbullah dendam yang membara secara gaib, ya. Jadi kapan masalah ini selesai, saudaraku? Jadi ini hanya saya memberikan edukasi, ya, penyampaian yang kita pikirkan, ambil positifnya, buang negatifnya. Wajar, namanya kita manusia itu masing-masing ada pendapat, ya, masing-masing ada keyakinan. Oke, itulah tadi, saudaraku. Tapi kalau memang kita betul ada di channel saya juga, gitu, ada berapa, kalau tidak salah ada 3 macam di situ. Tapi saya tidak menyuruh saudaraku itu mengembalikan ilmu hitam. Jujur, saudaraku, selama saya di kampung di sini di Sulawesi sudah 2 tahun, saya juga sering, tapi saya nggak pernah balas, ya. Malahan saya doakan, oke.
Supraman cocok parisengenge lutuna makalolo ya witauri. Iya bah. Iya. Betul, Supraman, saudaraku. Jusdi. Kega ki mon romat todo. Terima kasih deh yang sebelumnya, sukses. Oke. Iya won romat todo ndi. Ya. Rasenge todo, ia mato passing ke ruang. Ia mato akataningang, ia mato sanreseng, ia mato lopitonangeng. Ya. Jadi setiap orang itu beda-beda todokna, pahamnya, pegangannya. Karena beda guru, beda pembimbing. Ya. Jadi kalau saya artinya berpegang, ya, atau matodo atau masingkeru, ya. Nah setomatoy todo telese singkeru temalara sanresa terba teketapolo lopitonangeng selama lino letu akhira nah setomatoy itu ya bisa bicara pale elemen deh. Jadi tega kaya matodo ya wonre matodo ndi ya naritu temake warna temake bentuk temake onrong maluang teke wiring maliutan rigangka temake urpu temake sadda. Kalau kita memahaminya maka kita kenal di mana saya berpegang. Jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Ya. Ini bukan mantra, ini bukan ilmu. Ini bukan pakai gerak, ini bukan doa, ini bukan selawat. Ini bukan ilmu laki-laki dan ini bukan ilmu keselamatan dan ini bukan ilmu dunia akhirat. Tapi disitulah tempat saya berpegang, yang saya yakini disitulah saya berpegang. Insya Allah bisa kita selamat. Yang penting jagalah kelakuan, sifat, pikiran, hati kita dan berusahalah berjalan di jalan yang benar. Oke? So pertanyaan tadi Jusdi. Ya. Inaro wonre matodo ndi. Iya. Loki makeda engke bantuna dekene gaga. Betuana tidak berhuruf, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berwujud, tidak bertempat. Ya. Nah, sebicara ugi maliut dan rigangka malot tak kewiring. Tidak bertitik. Tidak ternoda. Abang Cotel, betul sekali, ilmu tanpa guru akan sesat bosku. Iya, karena tidak ada yang membimbing. Jadi bisa salah jalur. Nanti salah jalur yang ditemukan apa? Dan sedangkan guru pembimbing itu belum tentu apa? Jalurnya benar. Ya. Jalurnya benar. Banyak orang yang pintar bicara, mau belajar dengan rahasia diri, dengan ilmu, mengenal diri, mengenal Tuhan. Banyak sekali jutaan, triliunan, tapi memahami jarang sekali. Ya, jarang sekali. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Karena pesan guru saya mengatakan itulah kita bisa tamat kalau sudah berpisah nyawa dengan tubuh. Selama kita masih di dunia maka selama itu kita akan belajar. Hairil Anwar agabat tuan yaro kurung dan kuring deng. Kurung dan kuring.
De tu iseng indi maka dagbet tuan na sabat na panuang kali ngaro kurung dan kuring. Ya. Di mana kita dengar bahasa itu, disitulah kita bertanya, ya. Biar jelas. Saya minta maaf nih karena baru saya dengar, makanya saya nggak ada yang bisa saya jawab. Oke? Terima kasih Khairil Anwar. Menok Papua, lanjut kemarin bos, sembahyang tidak pernah putus sama wudhu tidak pernah batal. Oke. Itulah yang saya katakan live kemarin malam. Sempat tepat tuh jenek terluluka dunia dan akhirat itu. Disitulah kita belajar dengan napas, ya. Karena disitulah rahasianya, disitulah tempatnya, ya. Namanya kalau di yang dulu yang dipakai artinya para wali, ya, namanya sholat daim, sholat terus menerus, ya. Itulah Menok Papua, saudaraku. Disitulah sembahyang tidak pernah putus. Jadi rasanya ada di nyawa kita atau napas kita. Bicara ugina sipungena mas sompa, denen kenapa aja mas sompa. Nah satu matua iya mato mas sompa iya matori sompa. Ya bicara upalele ini, saudaraku, ya. Bicara upalele mi kasih jadi ya tonaro upadangi. Tongen na salah na pengelata laba misengi. Alip matahari deng peko gatosi koloki mebu anak urane arega makundra deng. Wah mantap. Iya. Jadi siaga nih anak tandi mako koen di Alip. Ada berapa? Ya. Hah? Oh, kalau lo gak? Alip sudah punya istri atau masih bujang? Ya. Saya mau tahu kalau sudah punya anak, kasih tahu dulu. Baru saya akan jawab dan apa yang saya buktikan. Karena jujur, ya. Jujur. Belum lahir saya punya anak, ya. Masih masih hamil. Saya sudah katakan, insya Allah anak saya lelaki. Alhamdulillah lahir lelaki anak saya, ya. Dan sesudahnya itu saya katakan insya Allah saya akan bikin perempuan, maka jadi lagi perempuan. Jadi anak saya itu istri pertama ada 2, pertama laki dan kedua perempuan. Ya. Dentoro lambat tutu kah bos? Wah dena mah gagah. Tidak apa Dentoro, gimana kabarnya? Kapan jalan-jalan lagi di rumah? Aditya Ahmad tega yaseng minraleng temake gangkat temake urpudeng. Kalau kita mau mengetahui, memahami maka silakan kita belajar. Karena tanpa kita belajar dengan guru pembimbing, kita tidak akan bisa memahami di manakah, apakah itu. Ya. Kalau saudaraku Aditya ingin artinya memahaminya, leburkan semua dunia, akhirat, surga dan neraka, alam gaib, leburkan, hilangkan dirinya. Disitulah tak berwujud, tak bertempat, iya, tidak berhuruf, tidak bersuara, maliung
dalamnya tidak bisa kita jangkau. Luasnya tak berpinggir. Ya. Jadi belajarnya itu tahap demi tahap, ada tahapnya. Ya. Kita harus belajar sedikit demi sedikit. Kita harus pahami. Karena kalau kita tidak memahami pelajaran itu, maka kita tidak akan bisa meyakini apa di mana kita untuk berpegang. Menok Papua, bagaimana cara mengukur badik, bos? Sudah ada di channel saya nih, sudah ada videonya itu mengukur badik, ya. Dan mengukur badik itu beda-beda orang, ya, beda-beda cara, tapi semua tujuannya untuk kebaikan, ya. Silakan buka biar jelas, ya, karena di sini banyak pertanyaan saudara kita. Tapi yang paling penting bukan badiknya, ya saudaraku. Yang paling penting adalah orangnya. Untuk pribadi, untuk saya, orangnya, ya. Yang paling penting adalah orangnya. Kalau bisa menjaga, menghormati, menghargai, walaupun pakai pisau, pakai iris bawang kita bawa, insya Allah selamat, ya. Walaupun badiknya dari langit turun di bumi, kalau kita merendahkan, mau apa, mengetes atau musuh jago, akan tumbang juga kita, ya. Jadi rahasianya semua, ilmu apapun, mantra apapun, ya, jimat apapun, badit apapun, semua segalanya ilmu tergantung dari orangnya, ya. Karena lebih keramat manusia daripada apa yang saya sebutkan tadi. Oke saudaraku, karena yang saya tahu dari pelajaran dari guru saya, ciptaan Tuhan yang paling keramat adalah manusia, ya. Oke, ada saudara kita yang mau bertanya yang lain, silakan komen. Yang ada keluhan, ya, jangan malu. Kita di sini menjalin persaudaraan, silaturahmi juga, ya. Kalau ada yang mau silaturahmi, datang